Oke, selamat malam. Di sini kami dari kelompok pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia di kalangan remaja. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Anggita Saina Oktova dengan NPM 22.143 dan teman-teman saya. Saya Nabila Destami Putri Rizal dengan NPM 22.141. Saya Muhammad Ibra Akbar Maulana dengan NPM 22145. Dan saya Rustum orang dengan NPM 1118. Nah, di sini kita mempunyai narasumber, yaitu Bang Pran. Bang Pran bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Pranjani Haryanto Lumbahan Raja. Iya, kebetulan Abang ini alumni Universitas Pasundan. Terus langsung aja kali ya untuk uh, pertanyaan, langsung nanya aja kali ya Bang, biar cet-cet. Dari Andre dulu, dari Andre. Jadi Bang, kan ini pembahasannya tentang pengaruh kebudayaan asing untuk yang masuk ke Indonesia. Menurut Abang, kalau misalkan kebudayaan asing masuk Indonesia itu positifnya apa ya Bang? Oke, sementara ini saya ingin tanya dulu nih mata kuliah apa ya, mata kuliah apa supaya teman-teman juga sampaikan di Zoom wawancara ini. Sebelum saya ntar menjawab pertanyaan dari Andre. Ini mata kuliah kewarganegaraan Bang. Oke, jadi terkait wawancara kita hari ini kan tentang pengaruh budaya asing. Kemudian pertanyaan barusan yang Anda sampaikan tentang apa sih atau bagaimana dampak positif dari adanya pengaruh budaya asing ke Indonesia gitu. Tentunya dengan era digital saat ini ya mempermudah informasi-informasi dari berbagai budaya di luar negeri kita Indonesia sehingga eh, menjadi pengaruh positif bagi eh, masyarakat Indonesia ataupun budaya Indonesia untuk mengenal dan mengetahui bagaimana bagaimana kehidupan atau bagaimana eh, sistem sistem kewarganegaraan, sistem kebudayaan dari berbagai negara sehingga dapat diketahui oleh eh, masyarakat kita khususnya di Indonesia. Nah, secara spesifik pengaruh positifnya apa gitu kan. Secara spesifik tentunya dengan adanya informasi dari luar gitu kan, eh, kita mendapatkan pemerataan pemerataan gaya hidup ya. Artinya pemerataan gaya hidup itu seperti apa? Pemerataan gaya hidup itu eh, tentang bagaimana masyarakat Indonesia yang memiliki eh, dasar negara ya ataupun nilai-nilai eh, Pancasila gitu kan yang menjadi pedoman hidup kita dalam berbangsa dan bernegara itu eh, menjadi dasar perbedaan dengan bagaimana eh, gaya hidup ataupun budaya hidup di luar eh, Indonesia gitu. Nah, dengan adanya pengaruh dari budaya luar itu tentunya kita jadi lebih mengenal bagaimana eh, secara aspek hukum misalkan bagaimana sih eh, sistem hukum di luar maupun di negeri kita. Bagaimana sih cara hidup di luar maupun di negeri kita. Nah, dengan pemerataan yang terjadi itu
tentunya banyak sekali hal-hal berupa informasi yang dapat kita eh, dapatkan gitu ya, dapatkan sebagai eh, sebagai bukan patokan sih, tapi lebih ke arah eh, nilai-nilai kehidupan yang tentunya berbeda dengan negara kita gitu. Gitu kalau secara secara spesifik itu dampak-dampak ataupun hal-hal baik yang kita dapatkan dengan eh, dengan adanya apa namanya era digital saat ini gitu kan. Gitu untuk yang eh, pengaruh positifnya. Sekarang pengaruh negatifnya Bang. Nah, pengaruh negatif ini yang tentunya eh, seri- pengaruh negatif ini tentunya yang menjadi apa ya, yang menjadi hal yang harus kita cegah bersama karena dengan keterbukaan informasi gitu ya, dengan keterbukaan informasi atau mudahnya eh, mudahnya mudahnya eh, pengaruh 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 budaya asing yang datang ke negeri kita ini terkadang eh, membenturkan nilai-nilai ataupun pedoman-pedoman hidup hidup berbangsa dan bernegara, khususnya kita yang warga negara Indonesia. Maksudnya apa? Kita punya nilai nasionalisme, ya kan? Nasionalisme itu, nilai nasionalisme itu apa tuh, ya kan? Tapi dengan kita masyarakat Indonesia yang tidak mengerti jiwa nasionalisme tadi, dengan adanya pengaruh budaya asing yang liberal, yang bebas gitu kan, atau eh, tidak mengedepankan kebersamaan seperti kita ya, nilai Pancasila ya kan, yang harus benar, yang sebenarnya itu menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Terkadang dengan adanya pengaruh budaya asing itu masyarakat jadi lupa nih, ya kan, oh pengaruh negatifnya apa, misalkan dalam perspektif mahasiswa, ya kan, mahasiswa karena sering sekali melihat gaya hidup budaya luar yang bersifat individualis, bersifat bebas gitu kan, ya kan, jadi lupa nih nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya harus dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari, misalkan gotong royong, ya kan, eh, gotong royong tuh sila keberapa tuh gitu kan. Terus bagaimana caranya kita untuk selalu menghargai orang lain gitu kan, bagaimana caranya kita harus menghormati orang lain, tapi berbeda dengan gaya hidup negara asing yang memang eh, identik dalam kehidupan yang lebih bebas dan individualis gitu. Nah, secara spesifik apa dampak negatifnya gitu kan? Kadang dengan adanya budaya asing yang tidak terkontrol atau sistem informasi yang tidak dikontrol di negeri kita, itu mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia, khususnya generasi-generasi baru, misalkan kayak yang masih SD, SMP, SMA. Sekarang kan makin kesini makin lupa Pancasila itu apa, berapa sila, apa aja gitu. Karena apa? Karena dengan keterbukaan informasi ini yang begitu global gitu kan, begitu global, mengakibatkan eh, kurangnya kurangnya apa semangat bukan kurangnya semangat negara memperhatikan ya kan masyarakatnya yang sebenarnya memerlukan informasi yang luas, tapi malah jadi meninggalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya dua poin yang tadi itu dampak positifnya yang tadi terinformasi, ya pemerataan digital gitu kan, ya kan. Jadi kita tuh mengetahui bagaimana sistem negara lain dalam apa namanya menyelenggarakan pemerintahannya gitu, sistem aturan seperti apa, budaya masyarakatnya seperti apa gitu kan. Nah, dengan adanya pengaruh budaya asing ini kan kita bisa membandingkan gitu ya, membandingkan antara negara Betul kita lah. dengan negara mereka seperti apa gitu. Tapi negatifnya yang tadi itu, ya kan, saat itu tidak terkontrol, bahkan jadi melunturkan
ya kan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijaga oleh bangsa kita gitu. Khususnya kita sekarang ini dalam perspektif mahasiswa gitu. Mahasiswa sekarang bukan meningkatkan lagi semangat gotong royong gitu, tapi lebih bersifat individualis. Ya saya akan mengerjakan apa yang saya ingin kerjakan misalkan gitu. Saya akan menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan saya gitu. Beda sama dulu, setiap masalah yang akan selesaikan bersama-sama. Dengan nilai-nilai Pancasilanya malah makin pudar secara tidak langsung karena apa? Pengaruh budaya asing yang muncul dengan berbagai aspek baik dari ya aspek sosial, aspek hukum, aspek ekonomi gitu kan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau terkait dampak positif dan dampak negatif adanya pengaruh budaya asing ke pengaruh budaya asing masuk ke negeri kita Indonesia. Nah, teman-teman mungkin lebih harus memperhatikan tentang bagaimana caranya mencegah, ya kan? Mencegah dalam arti apa? Mencegah bukan mencegah budaya asing masuk ke kita, ya kan? Mencegah supaya kita tidak terpengaruh dalam perspektif negatifnya. Tapi terus bagaimana caranya kita dapat mengambil hal baiknya, ya kan? Misalkan contohnya sebagai anak hukum, sebaiknya harus ada nih sistem pengaturan sistem informasi terkait hal-hal yang memang tidak baik untuk dimasukkan ke eh, apa namanya media sosial misalkan gitu kan, nilai-nilai yang berkaitan dengan liberal atau tidak sesuai dengan Pancasila gitu, atau nilai-nilai yang berkaitan dengan ada semangat radikalisme atau semangat intoleransi, setiap itu masuk ke digital harusnya sistem hukum elektronik itu mencegah terjadinya hal itu gitu. Nah, teman-teman fokus ke arah situ gitu untuk menspesifikasikan dampak negatif yang seharusnya bisa dicegah dengan cara seperti apa. Segambar nggak maksudnya? Iya Bang. Paham nggak maksudnya? Jadi kita harus lebih memilah lagi gitu ya Bang ya. Jadi teman-teman kan dalam dalam wawancara ini pertanyaannya kan adalah bagaimana nih pengaruh positif dan pengaruh pengaruh negatif. Ya kan teman-teman kan tuh bisa memetakan ya apa positif dan negatifnya secara spesifik. Tapi teman-teman Ya. harus merekomendasikan sebagai mahasiswa hukum sebagai kondisi dalam perspektif teman-teman sebagai mahasiswa, lalu solusinya apa, ya kan? Tentunya kan jangan sampai gara-gara adanya pengaruh negatif seakan-akan langsung ditutup nih, pengaruh budaya asing itu tidak boleh masuk ke Indonesia gitu kan, karena kan ada hal-hal juga yang baik yang bisa ditiru sebagai pengembangan pengembangan sistem eh, baik itu dalam perspektif hukum atau perspektif ekonomi, sosial, budaya gitu kan. Tapi bagaimana nih caranya mencegah yang seperti tadi, ya kan, nilai-nilai yang bersifat radikalisme, intoleransi saat itu masuk ke media sosial harusnya supaya tidak apa namanya tidak mempengaruhi, misalkan gini, eh, di Instagram, kalau contoh media Instagram adanya apa namanya kejahatan kemanusiaan, ya kan, atau kejahatan-kejahatan yang eh, intoleran, ya kan, atau yang bersifat radikalisme. Nah, eh, harus ada pengaturan di sistem elektronik ini gitu kan, ya kan, sistem elektronik ini untuk apa, ya kan, untuk bukan meminimalisir, untuk eh, misalkan gini, ya untuk memetakan apa saja yang memang pantas untuk dikonsumsi oleh publik gitu. Selagi itu yang berkaitan dengan apa namanya tidak tidak baik atau melanggar nilai-nilai Pancasila, ya jangan sampai masuk ke media sosial kita gitu. Nah, teman-teman cari juga salah satu negara apa yang memang kira-kira kayak di Amerika hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan segala macam itu tidak terinformasi ke media online-nya di situ di Amerika itu, gitu kan, yang bagus-bagus aja. Makanya disebut dengan negara maju karena mereka udah bisa meretas mana nih hal-hal yang pantas dikonsumsi publik sama yang tidak pantas dikonsumsi publik.
karena supaya tidak apa namanya, tidak eh, mempengaruhi. Kayak misalkan kalau kita anak hukum kan kita bisa memeta-metakan. Tapi kalau kita bukan anak hukum atau kita masih SD, masih SMP, selagi itu apa yang kita lihat kan menjadi informasi bagi kita dan itu akan mempengaruhi cara pandang kita ke depannya. Nah, kurang lebih seperti itu tuh untuk dampak positif dan negatif. Cuman saran saya teman-teman harus berpikir tentang upaya atau rekomendasi untuk mencegah hal-hal yang negatif tadi gitu. Itu sementara. Ada lagi? Oke, Bang. Ada lagi, Bang. Ini bagaimana cara untuk mengantisipasi dampak negatif yang tadi, mengantisipasi dampak negatif masuknya budaya asing ke Indonesia yang banyak merusak adat kebiasaan dan dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang di masyarakat Indonesia. Ya, tentunya kan kurang lebih seperti yang tadi saya sudah jelaskan gitu kan. Bagaimana caranya mencegah? Ya kan, mencegah itu kan mengantisipasi ya sesuatu yang potensinya itu negatif gitu kan. Mengantisipasi sesuatu yang kedepannya berpotensi negatif eh, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Nah, aturan itu dibuat untuk mengatur ya tatanan kehidupan eh, masyarakat dalam apa namanya, berbangsa dan bernegara. Nah, teman-teman harus melihat ya kan pada saat adanya pengaruh budaya asing ya kan yang tentunya berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila ya kan dengan nilai-nilai nasionalisme gitu kan. Eh, tentunya hal ini eh, saat dibiarkan gitu kan akan menjadikan masyarakat Indonesia itu jauh dari eh, tujuan dibentuknya negara tersebut. Apa sih tujuan negara? Tujuan negara itu kan adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, ya kan? Rakyatnya ya, betul. Untuk mensejahterakan rakyatnya. Sejahtera dalam dalam hal apa gitu kan? Mereka sejahtera ya tentunya tidak ada eh, sesuatu yang bersifat kejahatan kemanusiaan itu apa saja. Itu kan teman-teman udah tahu kan kejahatan kemanusiaan seperti apa. Misalkan pengaruh budaya asing ini yang begitu apa ya eh, pengaruh budaya asing yang gak bisa dipungkiri sampai saat ini itu masuk ke segala aspek ya kan segala aspek tatanan kehidupan ataupun masuk ke segala aspek tatanan pemerintahan ya kan pemerintah kan ada eksekutif legislatif dan yudikatif ya kan. Eh, nggak bisa dipungkiri makin ke sini budaya asing itu menyentuh semua hal itu ya kan apalagi kan kalau bicara budaya itu kebiasaan kan. Eh, kebiasaan yang atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan gitu kan. Dan diikuti oleh banyak orang gitu. Nah, mencegahnya itu tentunya khususnya kita bagi masyarakat Indonesia, pemerintah harus kembali lagi mengingat bahwa negara dalam pemerintahannya merupakan pemegang kewajiban utama dalam memenuhi, melindungi, ya, dan menghormati hak asasi manusia. Nah, kenapa jadi bahas ke hak asasi manusia dengan adanya pengaruh budaya asing yang harus dicegah di negeri kita, ya kan? Tentunya eh, bukan hanya membuat aturan untuk meminimalisir informasi ataupun masuknya budaya asing ke negeri kita, tapi bagaimana pemerintah meningkatkan semangat nasionalisme, ya, meningkatkan semangat nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia, ya kan, dengan baik itu dari sejak dini, ya kan, dari SD, dari SMP, SMA, di sistem pendidikan atau di sistem di kehidupan bermasyarakat dari apanya dari antar tetangga, ya kan,
kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten. Nah, semangat eh, meningkatkan pemahaman nasionalisme dan Pancasila ini harus benar-benar menjadi kewajiban, ya kan, bagi warganya. Untuk apa? Walaupun contohnya banyak budaya asing datang ke kita yang hanya sebagai informasi aja, ya kan, tapi tidak mempengaruhi atau menjadikan kita tidak apa namanya, keluar dari pedoman hidup berbangsa dan bernegara kita gitu. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk mencegah, ya kan, untuk mencegah dampak negatif adanya pengaruh budaya asing yang saat ini eh, membuat kita itu apa namanya, jadi lupa sama nilai-nilai pedoman hidup berbangsa di negeri kita. Itu kegambar gak maksudnya? Selain aturan yang memang harus diperketat, selain aturan yang harus mengatur sesuatu yang belum ada, ya kan? Eh, Terus tentunya perlu juga meningkatkan semangat Pancasilais dan semangat nasionalisme bagi masyarakat Indonesia. Itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah gitu. Gitu. Lagi keluar nih sinyal ya. Mana? Bisa dimatiin dulu recordnya bentar. Iya, bentar. Iya, dilanjutin. Tadi Nabila mau nanya Nabila. Yang tadi udah beres emangnya penjelasannya. Sudah. Oh, iya. Aku mau nanya, Kenapa mirror? eh, bagaimana pengaruh budaya asing terhadap eksistensi jati diri bangsa Indonesia? Ya, jadi kalau tentang bagaimana, tadi pertanyaan bagaimana pengaruh budaya asing, ulangin lagi dong, Dek. Bagaimana? Eh, Bagaimana pengaruh budaya asing terhadap eksistensi jati diri bangsa Indonesia gitu? Ya, jadi seperti yang tadi sudah kita jelaskan gitu kan, dengan kebebasan informasi yang begitu luas gitu kan, ya kan, tentunya ini bisa menghantam jati diri, apa namanya, jati diri negara Indonesia. Kenapa? Karena eh, negara itu wajib untuk tadi, eh, wajib atau negara itu punya tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, tentunya dengan pedoman pedoman hidup berbangsa dan bernegara, ya kan. Landasan negaranya itu apa, ya kan, dasar negaranya itu apa, gitu kan. Setelah dasar negara Indonesia tahu kan Tahu Bang, apa? Pancasila. Oh, Nah, Pancasila. terus masalah ya. bagaimana caranya masyarakat bisa mengimplementasikan atau merealisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut, ya kan. Negara wajib untuk apa namanya, untuk membuat masyarakat itu paham, ya kan. Atau bagaimana caranya eh, negara dalam penyelenggaraan pemerintahannya bisa memastikan bahwa warganya sudah beres dengan Pancasilanya, ya kan. Atau bagaimana caranya negara sudah menyiapkan, ya kan, menyiapkan strategi, ya kan, eh, untuk membuat masyarakatnya itu tidak goyah dengan dasar negara tersebut. Tapi seperti yang sudah kita eh, lalui sampai saat ini, gitu ya, ya mungkin diri kita pun belum 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 beres dengan nilai-nilai Pancasila itu gitu.
ya kan? Atau kita sendiri pun belum paham apa itu nasionalisme itu, Maksudnya kayak belum tertanam di diri sendiri gitu. ya kan? Apa yang membuat itu apa yang membuat kita itu sadar bahwa kita belum belum beres juga dengan nilai-nilai Pancasila, dengan apa itu nasionalisme, dengan apa kewajiban kita sebagai masyarakat, ya kan? Karena apa? Kan karena pengaruh budaya asing yang begitu begitu luas, nggak bisa dipungkiri, ya kan? Dari pola pikir, ya kan? Dari eh, gaya hidup, ya kan? Nggak bisa dipungkiri di media sosial kita juga. Mungkin 60-70% itu lebih banyak informasi dari negara luar, ya kan? Ya kan, benar nggak? Di Instagram Ya, atau di betul. Twitter, ya kan? Nah, hal inilah yang terkadang, ya kan, eh, menjadi kontradiktif dengan eh, bagaimana negara mengontrol masyarakat yang harus mengerti Pancasila sebagai dasar negaranya, gitu. Jadi pengaruh eksistensinya sangat besar gitu, ya kan? Sangat besar eh, untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia, gitu. Nggak tertampung, ya kan? Nggak tertampung negara Indonesia yang begitu eh, apa namanya besar wilayahnya, ya kan? Juga budayanya beda-beda, ya kan? Ya. Nah, dihantam dengan keterbukaan informasi yang seakan-akan ya informasi dari luar itu hanya berupa informasi dong begini loh di luar itu, gitu, ya kan? Ya kan hanya menginformasikan itu aja, tapi karena begitu sering jadi membuat kita masyarakat Indonesia itu, oh ini hal yang Pengaruh. baru, nah, ya kan, oh ini hal yang baru, oh aku suka, aku ikutin lah, ternyata tuh melanggar melanggar nilai-nilai Pancasila kita tadi, gitu. Ya, kalau kita sebagai apa namanya masyarakat yang mengerti mengerti eh, nilai-nilai Pancasila, saat kita lihat teman kita susah, mau dia beda agama, mau dia beda suku, ya kan, mau dia mau itu tugas dia, tapi ya kan, mau itu tugas dia, nggak ada urusannya sama kita, tapi saat kita lihat kita bisa bantu, kita kasih bantu itu, gitu kan. Tapi coba sekarang teman-teman, mau ngebantuin orang aja, ah nggak, takut, nggak ada urusannya gue sama sama dia, gitu kan. Kerasa nggak hal kecil aja, gitu kan, aku malu ngebantuin dia. Oh, Ya, kalau kita sebagai orang-orang yang mengerti nilai-nilai Pancasila, ya saya punya kewajiban ngebantu dia, gitu. Dan bukan saya ngebantu dia karena saya ada kepentingan, nah, emang kita harus saling membantu, gitu. Terus misalkan kita yang sebenarnya harusnya tahu apa aja sih hak dan kewajiban negara terhadap saya masyarakat, ya kan. Terus saya punya hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh negara melalui undang-undang, ya kan. Tapi karena kita terpengaruh sama budaya asing, kita lupa kita punya hak dan kewajiban yang sudah diatur, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, bahwa negara wajib menyediakan hak tersebut, ya kan. Tapi karena kita lupa, ya kita sibuk dengan meniru budaya asing, pola pikir kita jadinya terganggu, gitu. Nah, kurang lebih ya, kalau ditanya tentang bagaimana eksistensi pengaruh budaya asing terhadap jati diri negara Indonesia, sangat sangat besar ya. Ya mungkin kalau ya teman-teman bisa rasakan, sangat mempengaruhi cara bertindak kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Beda sama zaman-zaman sebelum media informasi ini
apa namanya sangat bebas gitu. Atau globalisasi dalam digital sangat bebas. Sekarang anak-anak aja udah bisa mengakses semua hal gitu kan, gitu. Dan apakah negara eh, mengetahuinya, gitu kan? Anak SD sekarang udah bisa bikin bom, gitu. Anak SD sekarang udah bisa mengakses apapun itu, ya kan? Anak SD sekarang sudah eh, tidak lagi diberikan pemahaman-pemahaman Pancasila, ya kan? Nah, harusnya kan negara hadir, mengontrol, ya kan, mencegah dalam bentuk apa? Dalam bentuk sosialisasi, edukasi, ya kan, pembinaan, ya kan. Nah, melalui apa? Melalui undang-undang yang harus mengikuti perkembangan zaman. Saat menurut kalian budaya asing ini itu ada dampak positif, tentunya harus ditingkatkan dampak positifnya, ya kan? Tapi saat itu ada dampak negatif, tentunya harus dicari tahu bagaimana solusinya untuk mencegah, ya kan, dampak negatif itu terjadi dan berdampak menimbulkan permasalahan baru di negeri sendiri gitu. Gitu. Oke, kalau dari Ibra mau nanya apa nih Ibra? Kalau dari saya Kak, apa faktor penyebab utama masuknya budaya asing ke Indonesia? Faktornya sangat banyak ya, karena eh, kurang lebih yang tadi sering kita bahas itu adalah dengan keterbukaan informasi melalui globalisasi digital yang mempermudah keterbukaan informasi eh, dari budaya asing ke Indonesia gitu. Tapi banyak juga aspek-aspek yang tadi saya sampaikan. Misalkan eh, karena karena faktornya itu kita juga tidak kuat dengan nilai-nilai Pancasila, jadi kita mudah terpengaruh, ya kan? Nah, gitu. Medianya mungkin digital, ya kan? Atau sarananya mungkin media sosial gitu. Faktor faktor sarananya mungkin media sosial. Tapi mungkin juga saat adanya negara Indonesia kerjasama dengan negara lain, ya kan? Eh, Negara Indonesia kerjasama dengan negara lain, ya kan, di Indonesia gitu. Adanya kerjasama antara negara luar sama negara Indonesia yang berakibat kepada masyarakat, ya kan? Nah, itu secara tidak langsung akan mempengaruhi budaya di Indonesia. Nah, apa faktornya? Karena masyarakat Indonesia sendiri tidak beres atau belum beres dengan pemahaman Pancasila itu, ya kan, tentang pemahaman eh, atau budaya di negeri kita belum beres gitu, sehingga mudah terpengaruh, gitu kan. Terus juga faktor dari aturan yang tidak yang belum gitu. Ya, atau aturan yang belum eh, mengatur, gitu kan, bagaimana nilai-nilai budaya asing yang tentunya tidak perlu terinformasi, atau nilai-nilai nilai-nilai budaya asing yang apa ya, bertentangan dengan eh, budaya kita gitu, ya kan. eh, Bukan meminimalisir ya, apa ya, kayak misalkan ya di media digital ini tuh dia harus sudah bisa bisa tahu nih, misalkan ada sesuatu hal yang berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila, ya dia tidak bisa keakses gitu, gitu kan. Nah, undang-undang tuh harus mengatur itu gitu. Faktornya yang pertama adalah sarana media digital, yang kedua negara, faktor internal, faktor bahwa masyarakat Indonesia belum, ya kan, belum beres dengan pemahaman Pancasila dan nasionalismenya. Yang ketiga tentang negara, ya kan,
eh, belum ya negara eh, belum membuktikan gitu ya, membuktikan bagaimana cara negara dalam penyelenggaraan pemerintahnya mencegah, ya kan, mencegah nilai-nilai yang bertentangan masuk ke Indonesia gitu kan. Eh, ataupun faktor selanjutnya dua negara tidak maksimal untuk mencerdaskan, ya kan, atau memastikan warga masyarakatnya memahami nilai-nilai ataupun budaya yang ada di negeri Indonesia. Indonesia. Oke, mungkin tadi itu pertanyaan yang terakhir, Bang. Sebelumnya, terima kasih Bang Pranjani telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan. Tapi sebelum menutup semuanya, ada nggak sih Bang pesan-pesan dari Abang untuk kita ataupun teman-teman di luar sana mengenai budaya asing yang telah masuk ke Indonesia ini gitu Bang? Ya, jadi kalau dari saya pribadi, kita harus bersama-sama meningkatkan kembali semangat ingin tahu kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai mahasiswa yang sudah punya semangat mendapatkan pengetahuan, ya kan, mendapatkan ilmu, gitu ya, untuk mengingat kembali bahwa tentunya negara itu tidak bisa mensejahterakan rakyatnya kalau rakyatnya itu semua bodoh atau goblok gitu, ya kan. Nah, kenapa? Karena kita itu harus sadar bahwa kita punya hak dan kewajiban. Negara itu punya hak dan kewajiban. Ya, dengan kita memahami hak dan kewajiban kita, ya kan, kita juga memahami apa dasar negara kita. Nah, secara spesifiknya seperti ini teman-teman. Teman-teman udah tahu Pancasila ke-1 sampai ke-5 apa aja, ya kan? Tapi teman-teman sudah memahami belum, eh, ya kan, nilai-nilai dari butir Pancasila 1 itu artinya apa, maknanya apa, sampai kelima itu apa, gitu kan. Saat teman-teman memahami itu semua, teman-teman akan sadar, ya kan, bahwa tentunya butuh adanya peran gotong royong antara negara dan masyarakat untuk menjaga budaya dan nilai maupun dasar negara Indonesia ini, sehingga pada saat ada pengaruh-pengaruh dari budaya asing, ya kan, yang bersifat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila gitu kan, teman-teman bisa menjadi orang paling depan gitu kan, yang bisa memberikan pemahaman, ya kan, kepada orang-orang sekitar gitu kan, bahwa mana yang baik dan mana yang buruk, ya kan, sehingga semangat menjaga kebinekaan Pancasila dan nasionalisme itu bisa terjaga. Nah, saran saya, nah, dari kitanya harus punya semangat yang tadi bersama-sama. Oh, apa sih? Misalkan gini, contohnya gini, eh, teman-teman baca Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ya kan? Oh, UU 39 tahun 99. Di situ akan dijelaskan tentang haknya negara dan haknya eh, masyarakat, ya kan? Bahwa eh, semangat kemerdekaan adalah bagaimana mengantarkan masyarakat Indonesia, ya kan, merdeka dan sejahtera, bla 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 bla, gitu kan, ya, sehingga negara makin ke sini berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya, ya kan. Di situ juga akan menjelaskan tentang adanya eh, di situ akan menjelaskan tentang bahwa negara merupakan pemegang kewajiban utama untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak setiap warga negaranya. Nah, hak apa aja? Hak atas pendidikan. Wah, ternyata kita tuh punya hak atas pendidikan ya. Oh, bagaimana caranya negara bisa memenuhinya? Makanya dibuatlah kampus-kampus negeri dan kampus-kampus swasta, ya kan, untuk memenuhi hak atas pendidikan warganya. Tapi saat ada warga yang mau mendapatkan pendidikan tapi dia tidak bisa mendapatkan, bagaimana nih caranya kita sebagai eh, sebagai sebagai warga negara untuk meraih
hak tersebut karena itu kan kewajiban negara, gitu kan. Makanya disediakannya sarana-sarana pendidikan yang berupa beasiswa apa segala macam. Nah, apa nih kaitannya dengan pengaruh budaya asing dengan hak asasi manusia gitu kan? Dengan tadinya kita memahami butir-butir Pancasila tadi, gitu kan? Memahami dasar negara negara tadi, kita jadi memahami apa itu hak dan apa itu kewajiban, sehingga eh, kita itu bisa bisa fokus untuk mengetahui nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya kita itu apa gitu. Oh, ternyata eh, untuk apa ya, semangat nasionalisme itu adalah semangat kita menjaga negeri Indonesia itu juga semakin semakin luas gitu kan, semakin luas sehingga kita paham saat adanya budaya-budaya yang bertentangan, kita bisa menginformasikan ke orang-orang sekeliling kita. Nah, itu mungkin yang sementara bisa saya sampaikan, yang juga kemudian bisa jadi semangat buat adik-adik eh, di kampus Fakultas Hukum Unpas, karena saya juga angkatan 2015 ya, lulus 2019, ambil kekhususan pidana gitu kan. Nah, hal itu eh, saya saya dapatkan, maksudnya ini, saya dapatkan banyak hal di kampus Hukum Unpas itu, juga yang saya bisa rasakan saat ini. Saya selalu melakukan gotong royong tuh di kampus tuh dengan kawan-kawan yang memang harus kita saling saling bantu gitu. Nah, teman-teman yang berempat ini bisa 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 tunjukin lah ya kan, dari diri sendiri dulu, baru ke masyarakat di luar tentang yang tadi nilai-nilai Pancasila ya, ataupun budaya yang ada di negeri kita yang harus kita jaga, sehingga pengaruh budaya asing di luar itu bukan lagi menjadi tantangan bagi kita ke depannya gitu. Itu mungkin teman-teman semua semangat studinya. Salam sama Pak Subelo dari Peranjani gitu. Saya adik-adiknya Peranjani sampai akhir. Saya itu Oke. Ya, ya, dimintain juga sama Pak Subelo untuk apa namanya, untuk meneliti bareng sama Pak Subelo, cuma belum ada waktu aja, Ya, sampein aja. ya, terima kasih Semangat ya. Abah. Oke. Boleh dimatiin, Bil?